Pemirsa, Kementerian Agama bersama dengan pemerintah Arab Saudi secara resmi melarang haji backpacker. Sanksi tegas juga telah disiapkan oleh otoritas terkait bagi seluruh pelanggar. Kementerian Agama Republik Indonesia dan pemerintah Kerajaan Arab Saudi melarang pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan visa wisata. Ibadah haji jenis ini dikenal dengan istilah haji backpacker. Otoritas Arab Saudi menegaskan tren haji backpacker melarang aturan yang berlaku dari pihak Kerajaan Arab Saudi. Pihak Arab Saudi secara tegas melarang penggunaan visa selain visa umroh dan haji. Sementara Kementerian Agama Republik Indonesia telah menyiapkan serangkaian sanksi pada travel atau penyelenggara haji dan umroh yang melanggar aturan. Pasti akan ada tindakan tegas dari sana dan kami juga akan melakukan tindakan tegas bagi travel-travel, biro-biro haji dan umroh yang nekat memberangkatkan jamaah ya, tanpa menggunakan visa resmi. Kami akan melakukan tindakan yang tegas. Dimohon ini disampaikan kepada publik, oleh saudara-saudara saya ini, kawan-kawan media ini, agar semua calon jamaah ini tahu bahwa kalau berangkat haji harus menggunakan prosedur yang benar. Pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan fatwa bagi para jemaah haji yang berangkat tanpa menggunakan visa resmi. Fatwa tersebut menyatakan bahwa ibadah haji tak sah jika tidak menggunakan visa resmi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lalu seperti apa sanksi bagi pelanggar yang telah disiapkan otoritas terkait larangan haji backpacker? Kita akan bahasnya bersama Dirjen Haji dan Umroh Pak Hilman Latif. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, pertama saya ingin mengetahui sebenarnya apa yang menjadi dasar sehingga pelarangan haji backpacker ini dilakukan oleh Kementerian Agama? Ya, pertama kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Ya, memang istilah atau nomenklatur backpacker ini kan tidak ada, Pak. Jadi istilah ini memang populer disampaikan di media ataupun di sosial media ya, bahwa mungkin seseorang melaksanakan haji secara backpacker gitu ya. Artinya, nah ini juga perlu definisi yang lebih jelas sebetulnya. Yang dimaksud dengan backpacker itu apa? Apakah artinya seseorang yang datang dengan selundupan, dengan jalan yang tidak formal, ya, dengan jalan yang tidak sesuai dengan aturan terkait dengan imigrasinya dan lain sebagainya. Jadi definisi haji backpacker ini kan terlalu luas gitu ya, dan ini yang muncul di publik. Nah, dalam konteks ini pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama dan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia melalui Kementerian Haji dan Umroh ingin menegaskan kembali ya untuk penyelenggaraan Haji 1445 Hijriah yang tahun ini akan diselenggarakan, bahwa proses haji ya, perjalanan ibadah haji itu harus sesuai dengan regulasi yang berlaku baik di tanah air maupun di Kerajaan Saudi Arabia. Di antaranya adalah mengenai penggunaan visa haji sebagai satu-satunya visa yang bisa diterima untuk dilayani dan diizinkan untuk melaksanakan ibadah haji bagi jamaah yang datang. Jadi sebetulnya alasannya itu. Yang kedua, spirit dari pertemuan Menteri Agama Republik Indonesia dengan Menteri Haji dan Umroh Kerajaan Saudi Arabia itu adalah menjaga keamanan dan kenyamanan jamaah serta untuk melakukan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang mungkin muncul akibat tidak terkendalinya jumlah jamaah karena adanya sekelompok jamaah atau sejumlah jamaah yang tidak terdaftar, tidak tercatat, dan sehingga tidak bisa diprediksi ya, karena untuk pelaksanaan haji ini kan jumlahnya banyak sekali gitu ya, sehingga nanti pemerintah sebagai penanggung jawab itu juga harus memiliki pengetahuan tentang jumlah data jamaah yang hadir ke Tanah Suci. Oke, baik. Baik, kemudian kita tahu kan tren haji backpacker ini ramai ya di masyarakat Indonesia sendiri. Barangkali mungkin saat ini Pak ada yang sudah sampai Tanah Suci, kemudian ada yang mungkin dalam perjalanan, mereka berangkat secara mandiri. Nah, kalau kasus seperti ini ketika di sana nanti akan diakomodir atau seperti apa Pak treatmentnya?
itu kan sudah jelas pernyataan di kerajaan Saudi bahwa sanksinya cukup berat gitu ya. Jadi yang bersangkutan ini kan sanksi imigrasi, pelanggaran imigrasi ini kan dampaknya panjang, bukan sekarang saja. Bahkan kalau ditemukan jamaah yang melaksanakan kegiatan semacam itu secara ilegal, non kuota dan ilegal karena menggunakan visa lain, juga tidak mendapatkan tasrih secara khusus, maka kemudian dia akan terkena sanksi. Sanksinya cukup besar gitu ya. Kemarin sempat muncul disebutkan sekitar 10.000 real gitu ya. Kemudian juga dia 10 tahun, ya tentu saja kalau ketemu akan dideportasi dan 10 tahun tidak bisa datang lagi ke Tanah Suci untuk kegiatan apapun. Jadi ada banyak gitu ya konsekuensi yang didapatkan bagi jamaah yang melakukan hal tersebut. Nah yang kedua, mungkin iya tahun lalu pasca COVID-19 itu dalam tahun 2022, 2023 Saudi nampaknya memberikan kelonggaran atau tidak terlalu ketat ya lebih tepatnya dalam memitigasi situasi ini. Tapi sekarang Bapak Menteri Agama dan Bapak Menteri Haji dan Umroh sudah sepakat bahwa untuk tahun ini pemerintah Saudi akan lebih tegas ya, akan lebih selektif ya, dan akan lebih ketat untuk melakukan pemeriksaan terhadap jamaah. Dan hanya orang yang memiliki smart card yang diberikan oleh kerajaan Saudi lah yang boleh melaksanakan haji. Dan kemarin kita tahu bahwa smart card itu sudah mulai diterima oleh pemerintah Indonesia dan sebagian secara simbolis sudah diberikan kepada para jamaah. Nah, jadi konsekuensinya seperti itu. Kita tahu bahwa kuota tahun lalu itu ada 221.000 kuota normal dan ditambah dengan 8.000 kuota tambahan. Artinya 229.000 jamaah yang resmi dikirim oleh pemerintah Indonesia sebagai Hajj Mission atau misi haji Indonesia. Tetapi kemudian kami mendapatkan laporan juga tidak kurang dari 241.000 visa yang keluar ya, dan sebagian dari orang-orang tersebut juga melaksanakan ibadah haji dengan berbagai visa, baik visanya visa turis atau ziarah, ataupun visa umal, pekerja, dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini pemerintah Saudi sudah menegaskan mereka akan lebih ketat dan tidak diperkenankan lagi visa-visa selain haji itu melaksanakan ibadah haji untuk tahun ini. Oke, terakhir Pak, sosialisasi sudah dilakukan barangkali kepada travel-travel yang mungkin saat ini masih dalam tanda kutip nakal ya mengakomodir haji-haji dengan wisata dengan visa wisata. Ya, ini kan sudah lama kita sampaikan lah kepada pihak penyelenggara PIHK ya, PIHK penyelenggara ibadah haji khusus gitu ya. Karena meskipun di dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 itu masih difasilitasi yang namanya visa haji mujamalah yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri melalui kedutaan besar, tetapi itu juga prosedur dan prosesnya harus melalui travel yang resmi atau PIHK. Dan di dalam undang-undang kan sudah jelas lah sanksi bagi penyelenggara. Ya, bagi penyelenggara yang mengumpulkan uang, kemudian memberangkatkan jamaah haji, kelompok jamaah haji yang ternyata itu tidak sesuai dengan regulasi yang ada, visanya juga bukan visa haji, dan bahkan berdampak pada layanan jamaah, ini juga bisa kena sanksi. Dan itu sudah jelas ya sanksinya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 2019 ada. Yang perlu diketahui oleh masyarakat juga adalah bahwa Kementerian Agama dalam satu tahun terakhir ini, hampir tiap bulan, mulai banyak mendapatkan aduan-aduan masyarakat, di mana mereka dijanjikan oleh travel-travel, ya, untuk mendapatkan layanan dengan visa non haji, tapi kemudian ketika datang ke sana ternyata tidak sesuai dengan yang mereka harapkan dan mereka bayangkan. Nah, oleh karena itu kami menghimbau bahwa bila ada penawaran ya untuk penyelenggaraan haji atau keberangkatan haji tahun ini tanpa antri dan menjanjikan visa non haji, nah ini harap juga kita mewaspadai. Diwaspadai dan tidak mudah percaya ya, Pak. Terima kasih, Betul, Pak. Sudah terlalu banyak orang
mengajukan komplain kepada Kementerian Agama. Sementara Kementerian Agama hanya memberangkatkan yang masuk kuota. Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Hilman Latif atas waktu dan informasinya. Semoga kita harapkan ibadah haji tahun ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada masyarakat yang dirugikan ya akibat berangkat tidak sesuai prosedur. Terima kasih Pak Hilman Latif sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore.